Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan. Saya NIM 2019403036 dari Program Studi Pendidikan Profesi Nurse Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan terkait mind map penyakit hernia dalam stase Kabupaten Dewasa, Home Base RSUD Kabupaten Temanggung. Definisi dari hernia merupakan persekusi atau penonjolan isi suatu rongga dari berbagai organ internal melalui pembukaan abnormal atau kelemahan pada otot yang mengelilingnya dan kelemahan pada jaringan ikat suatu organ. Hernia juga merupakan tonjolnya keluarnya organ atau jaringan melalui dinding rongga di mana organ tersebut seharusnya berada di dalam keadaan normal tertutup. Dari Darmono 2014. Hernia itu juga terdiri dari cincin, kantong, dan isi hernia. Untuk penyebab dari hernia, yang pertama ada kongenital atau kelainan bawaan. Nah, kelainan bawaan itu akan beresiko menderita hernia daripada bayi yang lahir normal. Karena penutupan kanalis inguinalis itu belum sempurna, sehingga memungkinkan menjadi jalannya bagi keluarnya organ atau usus melalui kanalis inguinalis tersebut. Apabila seseorang pernah terkena hernia, besar kemungkinan ia akan mengalaminya lagi. Terus yang kedua, obesitas. Nah, obesitas itu terjadinya kenaikan berat badan yang dapat melemahkan otot dan membuat hernia itu lebih mungkin terjadi. Yang ketiga, ada kehamilan. Untuk kehamilan, dapat melemahkan otot di sekitar perut sekaligus memberi tekanan lebih di bagian perut. Kondisi ini juga menjadi salah satu pencetus terjadinya hernia. Yang keempat, ada mengejan. Kelima, ada kelemahan dinding abdomen. Yang keenam, ada peningkatan tekanan abdomen yang dipengaruhi oleh pekerjaan yang keras. Misalnya pekerjaan yang sering mengangkat benda berat. Apa sih tanda dan gejala dari hernia? Yang pertama ada nyeri di daerah benjolan. Yang kedua ada benjolan keluar masuk atau bersifat keras. Dan yang tersering nampak menonjol di bagian. Yang ketiga ada obstruksi total yang dapat menimbulkan shock, demam tinggi, bising usus yang tidak terdengar. Yang keempat, ada bising usus berkurang atau obstruksi usus parsial yang akan mengakibatkan mual dan muntah. Yang kelima, ada nyeri punggung hebat, punggung bagian bawah yang menjalar hingga tungkai kaki. Untuk klasifikasi dari hernia, itu ada beberapa macam. Yang pertama ada hernia epigastrik, terjadinya di antara pusat dan bagian bawah tulang rusuk di garis tengah perut. Nah, hernia dari epigastrik ini biasanya terdiri dari jaringan lemak dan jaringan yang berisi usus, sehingga terbentuknya di bagian dinding perut yang relatif lemah. Dan hernia ini juga sering menimbulkan rasa sakit dan tidak dapat didorong kembali ke dalam perut ketika pertama kali ditemukan. Untuk yang klasifikasi kedua ada hernia umbilikal, di mana hernia umbilikal ini eh, terjadi di dalam atau di sekitar umbilikus yang disebabkan bukaan pada dinding perut yang biasanya menutup sebelum kelahiran itu tidak menutup sepenuhnya. Untuk yang ketiga ada hernia inguinalis,
di mana hernia ini paling umum terjadi dan muncul sebagai tonjolan di selangkangan atau di bagian skrotum. Nah, untuk hernia inguinalis ini terjadi di dinding abdomen, berkembang sehingga usus menerobos ke bawah melalui celah. Sehingga hernia tipe ini sering lebih terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Nah, selanjutnya ada hernia femoralis. Nah, untuk hernia ini muncul sebagai tonjolan di pangkal paha. Dan hernia femoralis ini lebih sering eh, terjadi pada wanita dibandingkan pada pria. Untuk hernia insisional ini terjadi melalui luka pasca operasi perut. Nah, hal ini muncul sebagai tonjolan di sekitar pusar yang terjadi ketika otot sekitar pusar itu tidak menutup sepenuhnya. Terus yang pemeriksaan fisik yang akan dilakukan pada pasien hernia itu kita melakukan dengan cara inspeksi, palpasi, dan perkusi dan auskultasi. Untuk yang inspeksi, kita dapat melihat adanya penonjolan abnormal pada bagian abdomen. Nah, yang palpasi kita dapat meraba kantong hernia yang kosong. Nah, kantong ini yang mungkin berisi usus, omentum seperti karet, ovarium dengan jari telunjuk atau kelingking. Nah, untuk yang perkusi itu akan kita dengarkan eh, apakah suaranya hipertimpani atau tidak. Terus yang auskultasi itu kita melihat atau mendengarkan penurunan atau tidak ada bising usus di eh, bagian abdomen dengan menggunakan stetoskop. Nah, untuk yang selanjutnya ada penata laksanaan dari penyakit hernia. Nah, yang pertama penata laksanaannya ada konservatif, di mana konservatif ini adalah tindakan untuk pengembalian posisi dengan cara mendorong masuk tonjolan yang ada secara manual. Nah, untuk pemakaiannya itu bisa menggunakan penyangga atau penunjang untuk mempertahankan isi hernia yang tidak reposisi. Nah, penatasan yang kedua itu dengan cara operasi. Nah, untuk pelaksanaan operasi itu rasional hernia itu inguinalis, operasi secara laparoskopi atau semi tertutup yang memiliki hasil lebih baik daripada operasi anterior konvensional atau terbuka. Nah, biasanya pasien dilakukan operasi, pasien akan mengalami nyeri pre dan post operasi. Seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya itu ada pemeriksaan sinar ekspinal atau pemeriksaan abnormalitas di bagian tulang. Terus yang selanjutnya ada MRI untuk mengidentifikasikan diskus yang terhernisiasi. Terus ada pemeriksaan elektromiografi untuk melokalisasi keterlibatan saraf-saraf spinal. Dan ada pemeriksaan USG, di mana pemeriksaan USG ini untuk menentukan tipe hernia dan mampu menemukan cairannya di bagian mana. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan dari definisi, etiologi, klasifikasi, tanda gejala, pemeriksaan fisik, dan penatrasaan, di sini bisa muncul diagnosa keperawatan. Yang pertama, nyeri akut. Terus untuk NOC-nya itu tingkat nyeri, ANC-nya manajemen nyeri.
Terus yang masalah keperawatan selanjutnya ada resiko infeksi, di mana NOC-nya itu bisa diambil kontrol resiko proses infeksi. Terus NAC-nya perawatan area sayatan. Terus yang ketiga, bisa diambil masalah keperawatannya itu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk NOC-nya bisa mengambil status nutrisi, terus NAC-nya bisa mengambil perawatan ostomi nutrisi. Terus yang keempat, hambatan mobilitas fisik bisa mengambil NOC-nya pergerakan, NIC-nya bisa diambil tentang terapi latihan mobilitas sendi. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait pathway hernia. Nah, jadi untuk hernia ini tadi sudah saya jelaskan banyak penyebabnya. Yang pertama ada kongensional ataupun bawaan, terus ada faktor umur, terus faktor yang membuat intraabdomen seperti hamil, obesitas, batuk, kronis, dan mengejan dan mengangkat beban berat. Nah, terus yang penyebab dari kongensional ataupun bawaan itu terjadi pada eh, bayi, di mana bayi tersebut belum proses dari adanya penutupan kanalis itu belum sempurna, sehingga memungkinkan terjadinya jalan bagi keluarnya organ atau usus melalui kanalis inguinalis. Nah, dari eh, hal tersebut belum sempurna, dari itu bisa terjadinya tonjolan yang tidak terobliterasi. Terus penyebab selanjutnya ada faktor umur, di mana faktor umur itu juga akan eh, mengakibatkan melemahnya dinding abdomen. Dari penyebab tadi itu akan membentuk suatu kantong yang berbentuk cincin. Nah, ketika sudah berbentuk cincin, itu usus yang ada di dalamnya itu akan keluar ke tempat yang tidak seharusnya ditempati, sehingga akan terjadinya penonjolan yang berisi rongga perut yang masuk melalui cincin tadi. Nah, itu akan mengakibatkan adanya hernia ataupun tonjolan. Nah, untuk adanya hernia ini juga akan meningkatkan dari isi abdomen yang memasuki sebuah kantong hernia, sehingga terjadinya adalah peningkatan tekanan yang mengakibatkan adanya saluran limfa itu terbendung, terus terjadinya odem sama penekanan pembuluh darah, sehingga akan terjadinya iskemi pada jaringan, kerusakan jaringan, dan penumpukan jaringan mati. Nah, dari penumpukan jaringan mati itu akan berespon adanya inflamasi, di mana respon tersebut akan terjadi pada fagositosis yang memakan dirinya sendiri oleh sel darah putih. Nah, akan terjadinya lah abses. Nah, dari proses tersebut bisa kita ambil masalah keperawatannya itu resiko infeksi. Nah, untuk yang adanya peningkatan tekanan itu juga akan kantong hernia itu akan mengalami penyempitan, sehingga ususnya itu akan terjepit dan adanya proses inflamasi. Nah, ketika sudah ada proses inflamasi itu peristaltik usus itu akan terganggu, sehingga terjadinya juga sumbatan saluran pencernaan dan akan mengakibatkan kembung. Nah, dari akibat kembung juga akan berespon adanya mual dan muntah. Nah, ketika sudah mual muntah itu akan mengeluarkan sebuah cairan yang banyak. Nah, ketika cairan yang keluar banyak itu akan mengalami penurunan pada intake. Nah, sehingga eh, berat badan yang itu juga bisa turun karena kekurangan cairan tersebut sama mual muntah. Nah, dari situlah kita bisa mengambil dari diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, untuk yang proses adanya terjadinya insisi pembedahan itu akan
menyebabkan, perlukaan ya pada bagian abdomen, sehingga akan terjadinya putusnya inkontinuitas jaringan. Ketika sudah terputusnya inkontinuitas jaringan, di situ ada, proses pelepasan mediator nyeri. Nah, ketika mediator nyeri dilepaskan, itu akan diterima di reseptor, bagian nyeri perifer. Nah, ketika sudah diterima, itu akan mmm, serahkan ataupun dijalankan melalui sistem saraf pusat dan akan diterima oleh, bagian, otak. Nah, ketika sudah diterima di bagian otak, itu akan mengalami proses, terjadinya persepsi nyeri. Nah, dari proses tersebut bisa diambil masalah keperawatan yaitu nyeri akut. Nah, ketika sudah, terjadinya luka injesi bedah yang tidak terlawat, itu juga adanya, peningkatan leukosit sehingga bisa terjadinya, resiko infeksi. Nah, untuk yang, adanya riwayat pembedahan, untuk hernia itu kita bisa mengambil masalah keperawatan hambatan mobilitas fisik. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait mind map penyakit hernia. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.